Selamat datang di Spectrum Weekly. Waduh, El. Hai. Sehat, El? Sehat. Alhamdulillah. Minal-minal Kak Ayu. Minal-minal ya. Akhirnya lebaran juga. Iya. Aduh, sedih, Gimana sedih tapi lebarannya? seru sih. Sedih tapi seru ya. Oh, iya, Karena iya. akhirnya lebaran tahun ini bisa sholat Id. Iya. Akhirnya perayaannya Lebih lebih ada yang dirayakan daripada tahun lalu ya. Iya benar ya. Nah, Gimana? Jadi kita ada update apa nih hari ini, El? hari ini kita bakalan update berita tentang Gojek dan Tokopedia yang merger. Wah, ini berita Jadi yang cukup goto. geger ya. Ya, Dan jadi goto namanya. goto. Go together. Iya. Waduh. Tapi sempat ya ngelihat di Twitter ada nama-nama yang mau dijadikan Goto ini tadi. Oke, Iya tadinya. kan? Tapi karena votingnya terbanyak itu Goto, jadi Goto. Goto. Yang kedua tuh namanya Toke. Waduh, aneh juga ya. Rame tuh sempet rame di Oke, Twitter. oke. Ya, akhirnya mereka jadi goto ya. Bener. Kalau kata CEO-nya sih memang merger ini untuk lebih ini kayaknya menunjang performa dari Tokopedia dan Gojek sendiri Iya, ya. Karena iya. memang mereka kayaknya sudah banyak berkolaborasi di dalam jasa pengantaran dari ininya ya, same day-nya Tokopedia ya. Benar, Tokopedia benar. kan bisa same day, Iya. bisa lewat Gojek gitu ya. Terus juga ya ini memang bisa membantu UMKM Yang lagi berkembang yang ya. berkembang dan lagi terdampak juga ya. Benar. Diharapkan memang mereka berharap bisa membantu inklusi keuangan katanya Betul. di Indonesia gitu. Terus berita yang kedua ada Berita apa Kaim? kedua ada, ini menarik sih. Apa tuh? Menko Investasi dan Maritim, Mm-mm. Mefes ya. Iya, Menko Mefes ya. iya benar. Bapak Luhut Panjaitan, Betul. Luhut Binsar Panjaitan ya. Ya. Bapak LBP mengeluarkan statement bahwa dianjurkan untuk work from Bali. Iya, Untuk- katanya untuk meningkatkan Iya, ini ya, industri pariwisata. iya untuk menyelamatkan ekonomi Bali katanya. Jadi Oke. memang ya disambut juga baik oleh Wagubnya Bali gitu ya, karena memang mungkin ada urgensi di Bali ya, mungkin memang karena teman-temanku cerita yang kemarin beberapa kali ke Bali cerita memang Bali tuh sepi banget. Oh iya, Jadi memang mungkin pandemi ini pukulan berat untuk Bali. pariwisata di Bali ya. Pelaku-pelaku pariwisata di Bali ya. Jadi memang banyak yang struggle karena sampai sekarang pun mungkin wisatawan belum bisa masuk, maksudnya yang dari luar belum Iya. bisa banyak yang masuk. Wisata di dalam negeri pun belum banyak orang yang berani untuk pergi ke Bali, berlibur di Bali ya. Jadi akhirnya ada anjuran dari Pak Menko ini untuk PNS Work kerja from dari Bali ya, kerja dari Bali, work from Bali supaya Oh khusus meningkatkan. PNS doang. Yang diajukannya PNS kayaknya ya. Oh gitu. Karena ya dan ada syaratnya juga gitu. Oh gitu. Jadi karena bisa dianggap bisa membantu okupansi dari hotel-hotel setempat, Iya. membantu ekonomi dari pelaku-pelaku industri setempat gitu ya. Itu mungkin memang tujuannya baik ya untuk menyelamatkan ekonomi di Bali ya, karena memang Iya. salah satu yang terdampak sih memang Bali kayaknya. Kerasa ya. Kerasa sekali karena Bali terkenal dengan kota yang tidak libur. Iya. Kayaknya everyday is holiday di Bali. Asli. Jadi ketika pandemi sepi banget tuh kayak ya gitu jadinya gitu ya. Sepi banget. Sepi banget jadinya. Gitu. Oke deh. Berikutnya ada berita apa ya? Berikutnya ada berita Tentang Raya ya. tentang Raya. Jadi aktor-aktor Indonesia
berkesempatan mengisi voice over ya. Mengisi suara Heeh. di film Raya and the Last Dragon Iya benar. Itu yang akan ada segera tayang di Indonesia. benar. Itu ada Eva Celia, Celia benar. Mikha Tambayong dan Ayu Dewi. Ayu Dewi. Gitu. Iya, kayaknya mereka akan mengisi suara untuk film yang akan dirilis di Disney Plus. Iya betul. Ya, jadi kita bisa saksikan streamingnya Juni ini menurut berita. Mm-mm. Nanti Eva Celia akan mengisi suara karakter bernama Namari. Mm-mm. Lalu Ayu Dewi itu sebagai Sisu. Lalu Mikha Tambayong itu akan mengisi suara Raya. Oh Raya. Rayanya. Oh, kalau nggak salah kemarin juga Raisa sempat jadi ininya apa namanya? Yang ngisi lagu kalau nggak Si salah. theme song ya? Heeh. Iya. Tim Menarik. songnya, benar. Menarik, kolaborasinya menarik untuk kita tunggu ya. Ya, kita tunggu di Disney Plus. Disney Plus benar. Benar. Oke El, Oke, berikutnya jeng jeng jeng. kita ke Kita masuk ke dalam rekomendasi lagu ya. rekomendasi lagu. Lagu minggu ini ya. Lagu minggu ini itu ada berita dari Agnes Mo. Agnes Mo. Iya. Baru rilis lagu lagi. Baru rilis lagu judulnya F Your Love Song. If you love song, Ya, if you love your apa gimana bacanya ya sebenarnya? If you love song. F Your Love Song. I don't know. If you love song. Gitu kali ya. Ya, bisa ya. Atau fuck you love song. Fuck Your Love Song. Bisa mungkin. Iya gitu ya, intinya Agnes Mo baru saja merilis lagu baru dan kayaknya musik videonya lagi digarap atau udah rilis ya? Musiknya sudah rilis di ini, digarap. Terus juga behind the scene kalau nggak salah itu di ini deh. Di mana sih namanya? Aduh, kemarin aku lupa. Kayak di museum gitu. Oke. Museum gitu. Jadi dia tetap membawa nuansa Indonesia Iya. masuk ke dalam dunia internasional. Iya, dan musik videonya udah disaksikan 1 million views. Betul. 1 juta views ya. Mm-mm. Bisa disaksikan di YouTube ya kalau Betul. kalian pengen dengerin dan pengen lihat musik videonya. Iya, langsung aja ke YouTube-nya Agnes Mo. Oke, Nah. berikutnya Yang kedua ada ada berita dari Isyana. Isyana. Isyana baru merilis Lexicon versi akustik menjadi Lekoustik. Lekoustik. Lexikustik. Lexikustik Ini- bersama dengan The The Tutis. Nah, The Tutis ini band pengiringnya Isyana. Oke. Sebutan dari band pengiringnya Isyana. Jadi mereka bikin satu konten di YouTube, sebuah live perform Mm-mm. Lexicon tapi versi akustiknya. Wow. Gitu. Ini menarik sekali. Rame ya kemarin ya, rame banget. Bener-bener rame banget karena Lexicon versi original songnya sendiri kan udah begitu megah dan begitu seru ya. Mm-mm. Dan ketika dijadiin akustik pasti orang-orang tertarik untuk mendengarnya karena pasti memberikan nuansa yang berbeda aja sih. Betul. Gitu. Aku belum dengerin jujur. Udah dengerin? Aku juga belum dengerin. Nanti kita dengerin ya. Coba dengerin ya. Ha-ha. Itu. Terus berikutnya Berikutnya kita masuk ke dalam rekomendasi film. betul. Deh. Rekomendasi dari siapa dulu? Ya? Rekomendasi dari Kaim boleh. Dari aku dulu ya. Oke. Kali ini aku mau ngasih rekomendasi apa streamingan series. Oke. Seriesnya nggak baru-baru bang. Seriesnya nggak lama tapi masih ongoing. Oke. Seriesnya agak lama sih sebenarnya, udah agak lama tapi masih ongoing dan akan segera rilis season terakhir menurut berita sih, bukan menurut berita, menurut gosip sih season terakhir karena salah satu pemerannya juga kemarin berpulang, Oke. meninggal dunia, salah satu pemeran penting di filmnya di seriesnya. Ya. Seriesnya adalah Peaky Blinders. Oh. Peaky Blinders ini buat kalian yang suka film-film mafia gitu-gitu. Ya. Wah, ini menarik banget. Biasanya cowok-cowok ya. Cowok-cowok ya benar.
Terus juga kalian yang suka tentang bisnis juga ini bisnis dan sedikit politiknya sedikit, bisnisnya lebih banyak. Oke. Ini juga menarik. Jadi ini cerita tentang seorang veteran yang sudah veteran perang. Jadi dia sempat mengabdi untuk negaranya untuk perang. Oke. Ketika dia balik dari perang, dia berubah menjadi seseorang yang berbeda gitu ya. Ibaratnya karakter utamanya namanya Tommy Shelby, diperankan oleh Cillian Murphy. Cillian Murphy ini main di film Batman pernah, banyak filmnya. Karakter Tommy Shelby ini jadi sosok yang gak punya rasa takut gitu ya, karena ya itu tadi dia merasa dirinya sudah mati ketika ikut perang. Ikut perang dunia. Jadi ini settingnya ada di Birmingham di London. Jadi cerita tentang mafia. Awal mulanya dia berbisnis judi kuda, perjudian kuda. Lama-lama dia akuisisi sana sini, akhirnya bisnisnya berkembang. Mulai dari bar, terus ada bikin yayasan, sampai akhirnya Tommy bisa jadi kayak anggota parlemen gitu. Dengan segala kemampuan untuk melobi-lobinya, jago lobi-lobi kayaknya Tommy ini ya. Dengan kemampuan lobinya, dengan kemampuan bernegosiasinya, dengan kemampuan menaruh bargaining pointnya dia PD-nya dia gitu ya. Ya PD-nya dia mungkin diraih dari itu tadi, dia merasa dia sudah meninggal. Jadi yang dia lakukan saat ini adalah bonus saja, maksudnya ya udah gitu, jalan aja gitu, dia udah nggak ada takutnya lagi, mau perang mau apa segala macam. Dia sempat karena mafia ya, jadi sempat cekcok sama gangster lain gitu ya, geng-geng lain segala macam, perang. Nah itu serunya di sana gitu, ambil alih kekuasaan segala macam ya gitu-gitu. Itu yang membuat Peaky Blinders ini jadi seru. Dan mereka ini bisnisnya berdasarkan kekeluargaan. Jadi memang dikelola oleh anggota keluarga. Jadi ya di sana ada pesan keluarganya juga. Saling menjaga satu sama lain. Mereka akrab banget, adik kakak. Gitu. Oh berarti tadi season terakhir tuh season aku lupa ya, season 5 apa season 6 gitu. Oh gitu. Baik berarti ya. Lumayan. Nanti ada season pertama mungkin seru, season kedua makin seru, season ketiga agak sedih. Oh, melankolis. Season ketiga apa season kedua gitu aku lupa ya. Sedih. Ada sedihnya. Gitulah, ada naik turunnya, seru sih. Jadi itu yang bikin seru ya. Jadi ada sedihnya. Di tengah-tengah season tuh ada sedihnya karena something happen gitu. Ya gitu, jadi seru sih menurut aku ya. Gitu. Oke. Dari El coba. Oke, kalau dari aku punya rekomendasi film. Ini baru banget tayang di Netflix. Oh ini film ya? Film. Okay. Aku kayaknya bakalan ngerekomendasiin dua-duanya film sih. Oke. Boleh. Film yang baru banget tayang di Netflix beberapa hari yang lalu. Oke. Judulnya Crazy About Her. Wow. Ini tuh film Spanyol. Iya. Aku tuh sebenarnya gini ya. Kadang-kadang ketika lihat film terus dengar bahasanya bahasa asing tuh kayak aduh. Maksudnya selain bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya suka males ya? Suka agak males gitu. Tapi jadi, kan ada ininya ya, ada subtitlenya ya. Iya. Tapi ini seru sih. Okay. Ini kayaknya film Spanyol kedua aku setelah Money Heist. Iya. Kamu kalau dengerin nonton Money Heist, si pronunciation si pengisi suaranya diganti ke Inggris apa tetap Spanyol? Tetap Spanyol. Iya. Karena aneh ya. Iya, karena aneh gitu. Kan kalau misalkan suaranya dari mereka, maksudnya kita tahu oh ini suaranya profesor kayak gini gitu. Kalau yang ngisi kan yang lain aneh gitu. Nah, Crazy About Her ini menceritakan tentang pria dan wanita yang bertemu di sebuah klub malam. Dan memutuskan untuk melakukan hubungan satu malam. Wow. Jadi cuma satu malam itu doang gitu.
Nah, dan malam itu wanita itu berpesan pertemuan mereka hanya berakhir di malam itu aja. Oke. Jadi cuman istilahnya pertemuan pertama dan terakhir. Besok lo jangan ketemu gue lagi gitu. Nah, tapi si pria ini penasaran siapa sosok wanita yang ia habiskan pada malam itu. Dan dia akhirnya mencari tahu nih kebenarannya siapa sih si cewek ini gitu. Soalnya setelah dari malam itu si cowok ini ya mungkin karena cowok penasaran gitu ya, terus mulai rindu gitu, kebayang-bayang terus. Nah akhirnya si cewek ini tuh meninggalkan jaketnya. Terus di dalam jaketnya itu dia menemukan ada kertas yang tertinggal. Terus di situ berisi nama lengkap dia sama kita bisa sebut itu alamatnya gitu. Tapi nyatanya itu bukan alamatnya gitu. Akhirnya si cowok ini ke sana dan ternyata itu adalah sebuah institusi kesehatan bagi orang yang gangguan jiwa. Waduh. Nah, terus lucunya adalah si cowok ini tahu kan kalau si cewek ini ada di situ gitu. Dan dia kan penasaran nih. Setelah itu dia punya ide untuk masuk ke institusi kesehatan ini. Gimana caranya? Caranya dia pura-pura menjadi orang yang disorder. Dia sampai ketemu sama dokter kenalannya, terus minta dikasih surat kalau dia itu punya gangguan mental gitu. Terus akhirnya dia dimasukin ke situ, terus biar bisa ketemu sama si cewek itu dan kayak nanya kamu tuh siapa, terus minta nomornya gitu-gitu deh. Terus pada akhirnya si cowok ini tahu kalau ternyata si cewek ini terkena bipolar disorder. Gitu. Jadi ini hubungan antara si cowok sama cewek yang memiliki itu gangguan jiwa. Gitu. Harus ditonton, seru banget. Seru banget. Terus Kak Im lanjut. Aku berikutnya rekomendasi film ya. Dari aku. Ini film yang lumayan menyentuh ya. Ceritanya tentang seorang anak yang diberi kelebihan. Punya kelebihan di jago berhitung. Tapi orang tuanya meninggal, lalu dia dititipkan di pamannya. Lalu pamannya berusaha memberikan kehidupan dia sebagai selayaknya seorang anak kecil biasa gitu ya. Tapi dapat tentangan dari neneknya. Kayaknya aku tahu deh filmnya. Gifted ya. Jadi ya ini cerita tentang keluarga sih, maksudnya bahwasanya kalau menjadi spesial membuat hidupmu jadi enggak tidak hidup lah ya. Ya mending jadi normal aja gitu. Kadang-kadang ya kita bisa dua-duanya kalau enggak ya, maksudnya kita spesial tapi kita juga harus tahu bahwa misalnya anak kita juga pengen hidup normal gitu. Jangan memaksakan kehendak lah gitu. Gitu. Itu sih. Itu filmnya lumayan mengharukan. Dan ya keluarga banget lah. Aku udah nonton. Ya? Sedih banget sih sebenarnya. Itu kalau dari aku. Dari Al nih. Kalau aku terakhir adalah film Love Guarantee. Nah, film ini menceritakan tentang seorang pengacara yang membantu klien yang menggugat sebuah aplikasi dating yang dimana klien barunya ini ingin menuntut aplikasi dating ini yang menjamin penggunanya akan menemukan cinta. Tapi ternyata si klien tersebut sudah melakukan 1000 kali dating, tapi tidak juga menemukan cinta gitu. Ini seru banget. Ini film keluaran tahun 2020. Kalian harus nonton dan wajib sih. Apalagi orang-orang yang suka main apps dating sih. Orang yang agak lama tidak
menemukan. Oh iya. Kadang-kadang iya kita tidak sadar aja bahwa sebenarnya mungkin ada di depan kita aja gitu. Oke. Iya benar. Itu aja kali. Oke, untuk hari itu ini kayaknya cukup El. benar. Rekomendasi film dan update-update berita terkininya. Iya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa kalau kalian punya rekomendasi film juga atau ada berita-berita yang pengen diupdate boleh Oke. kirim DM ke spektrum.idn. Komen di YouTube kita juga boleh. Boleh. Jangan lupa di follow Instagramnya di @spektrum.idn. Ya, Ada lagi ya? udah itu aja. Jangan lupa komen, subscribe. Dan like Dan channel like. YouTube kita. Oke. Thank you guys. Sekian gua Ain. Gue El. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, bye bye. Bye bye.